Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang satu masalah, yang masalah ini merupakan nasihat untuk diri saya dan untuk antum sekalian, yaitu yang berkenaan tentang hasaidul alsun, afatul lisan, tentang bahaya lisan. Jadi nasihat ini saya tujukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat tentang masalah bahaya lisan atau bahaya lidah, yang mana kita dianjurkan oleh para ulama dengan dasar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisan. Di antaranya yang pertama, dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat yang ketiga, berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Al-lagwi yaitu yang sia-sia, apakah itu bentuknya perkataan atau perbuatan. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surah Qaf, surah yang ke-50, ayat 18, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah diucapkan satu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasinya dan malaikat yang hadir. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ayat ini panjang, saya bacakan sebagiannya saja. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi kalau mau lihat secara sempurna, antum lihat dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 di ayat 12.
Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah diri kalian dari kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing atau membicarakan aib sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini di antara ayat-ayat yang menyebutkan atau memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Di antaranya lagi Allah SWT juga berfirman di dalam surah Al-Humazah. Allah berfirman, Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap humazatil lumazah, setiap pengumpat, al-lumazah, setiap pencela. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama. Ini ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menjaga lisan. Ini banyak juga hadisnya. Di antaranya hadis yang sudah antum hafal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya, yang awalnya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau dia diam. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Abu Musa berkata, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Ya Rasulullah, siapa kaum muslimin yang paling utama? Maka Nabi menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang paling utama adalah orang muslim yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian juga pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau minta nasihat kepada Rasulullah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi." Qala, "Qul rabbi Allah thumma istaqim." Qultu ya Rasulullah, "Ma akhwafa ma takhafu alayya?" Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadha. Dari Sufyan bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu perkara yang aku dapat berpegang dengan perkara itu." Maka Nabi berwasiat kepadanya, "Qul Rabbi Allah tsumma istaqim." Katakanlah, Rabbku adalah Allah, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku?" Apakah yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku? Maka Nabi SAW memegang lisannya. Fa'aqadha bilisani nafsih. Nabi memegang lisannya, kemudian Nabi mengatakan, "Ini, jaga. Karena ini berbahaya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fin nar."
Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meradainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang berkata satu kalimat yang ia tidak menganggap apa-apa, maka akan memasukkan dia sejauh 70 tahun ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah diwajibkannya kita menjaga lisan dan hati-hati kita terhadap bahaya lisan ini. Karena kebanyakan kesalahan anak Adam ini yaitu di lisannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru khataaya bani Adam fi lisanihi." Sesungguhnya kebanyakan kesalahan atau dosa anak Adam itu pada lisannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Asakir, dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah. Jadi yang pertama, dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Karena bahaya lisan ini banyak sekali, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Di antara bahaya lisan itu, orang bisa berbuat syirik dengan lisan, bisa berbuat bid'ah dengan lisan, bisa dia berkata yang batil, bisa berkata yang kotor, dusta, ghibah, membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, fitnah, kemudian sukhriyah, mengejek, mencela, meremehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meremehkan orang lain, atau menuduh orang lain dengan berbuat yang tidak benar, atau bertengkar dalam perbuatan, atau bertengkar, atau sab, mencela, mencaci maki, melaknat, atau juga diantaranya ifsya'us sir, yaitu menyebarkan aib atau rahasia orang lain. Ini diantara bahaya-bahaya lisan yang harus dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Itu yang pertama yang harus diperhatikan, dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita menjaga lisan dan tentang afatul lisan, tentang bahaya lisan. Kemudian yang kedua, bahwa kaful lisan jihadun, bahwa menjaga lisan ini termasuk jihad. Seorang yang dapat menjaga lisannya ini termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu, wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla." Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik orang mukmin atau sebaik-baik kaum mukminin, yang terbaik Islamnya adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang yang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Orang muhajirin yang paling utama adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang Allah larang. Dan jihad yang paling utama adalah orang yang dapat melawan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Nasr dalam kitabnya Ta'zimu Qadris Shalah, dan di sini termaktub dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang ketiga. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji tentang orang muslim yang terbaik, yaitu muslim yang dapat menjaga lisan dan tangannya. Orang mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Orang muhajirin yang paling baik adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang Allah larang. Kalau dia tahu apa-apa yang dilarang oleh Allah dari perbuatan yang haram, kemudian dia meninggalkan perbuatan itu, maka ini muhajir yang paling baik. Kemudian seutama-utama jihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam hadis ini yang keempat ini yang telah disebutkan oleh para ulama bahwa termasuk kaful lisan, menjaga lisan, termasuk menjaga hawa nafsu kita dari berkata yang tidak benar, dari mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang seperti ini termasuk dia berjihad di jalan Allah. Sebab hawa nafsu manusia itu selalu menyuruh kepada kebaikan. Hawa nafsu manusia selalu menyuruh kepada kejelekan. Hawa nafsu manusia selalu menyuruh kepada kejelekan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu manusia selalu menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan. Dan di antara ungkapan dari perbuatan kejahatan itu yaitu lisan. Untuk mengungkapkan segala macam bentuk kejahatan dan kejelekan yang dapat mengungkapkan semua kejelekan dan kejahatan dalam hati manusia itu yaitu lisan. Karena itu kalau orang dapat menahan hawa nafsunya dan dapat menjaga lisannya, maka di dalam hadis ini termasuk afdalul jihad, seutama-utama jihad. Dan di dalam hati manusia itu ada segumpal darah. Kalau seandainya hatinya itu sudah jelek, maka yang keluar dari lisannya semuanya jelek. Nabi bersabda, Ala wa inna fil jasadi mudghan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Apabila segumpal darah ini jelek, maka seluruh tubuhnya akan jelek. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Jadi lisan ini mengikuti hati. Lisan manusia ini mengikuti hati. Jadi kalau hatinya sudah jelek, maka yang keluar dari mulutnya itu adalah jelek. Apakah itu mencela, apakah itu mencaci maki, apakah itu menghasut atau yang lainnya. Kalau hati itu sudah jelek, maka yang keluar pun jelek. Kemudian yang ketiga, bahwa sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah dari manusia ini adalah lisannya. Sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah dari manusia ini adalah lisannya. Sebagaimana Nabi SAW berwasiat kepada Sufyan bin Abdullah. Setelah Nabi berwasiat tentang istiqamah, katakanlah Rabbku adalah Allah, kemudian adalah kamu istiqamah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, apakah yang paling engkau takuti atas diriku? Maka Nabi SAW fa'akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha. Nabi memegang lisannya, Nabi mengatakan ini yang paling aku takuti atas manusia. Jadi dikhawatirkan oleh Rasulullah, yang ditakuti oleh manusia itu masalah lisan. Karena bahaya lisan ini akan menghancurkan rumah tangga. Bahaya lisan akan menghancurkan hubungan antara sesama tetangga. Bahaya lisan akan menghancurkan sesama teman-teman kaum mukminin. Perpecahan yang terjadi dengan sebab lisan. Karena itu yang ditakuti oleh Rasulullah adalah lisan. Hubungan baik antara seorang dengan temannya itu bisa hancur karena lisan. Hubungan rumah tangga bisa hancur karena lisan. Hubungan tetangga antara satu dengan yang lain itu akan hancur dengan sebab lisan. Itu perpecahan yang terjadi di antaranya juga dengan sebab lisan. Karena itu Rasulullah yang paling dikhawatirkan Rasulullah itu lisan. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda begini, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti atau setakut-takut yang paling aku takuti atas umatku, kullu munafiqin alimil lisan, setiap munafik yang pandai berbicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya ini yaitu orang-orang munafik yang dia pandai berbicara, berbicara ke sini lain, ke sana lain. Ini alimil lisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang ketiga. Bahkan Rasulullah juga ketika ada orang-orang yang mengadu kepada beliau, Rasulullah SAW yang tentunya tahu juga perkara yang akan datang dengan wahyu dari Allah, itu khawatir kalau ada orang mengadukan sesuatu kepada Rasulullah, Rasulullah khawatir.
Karena di antara dua orang yang datang kepada Rasulullah, mungkin saja dari yang satu ini pandai berbicara, yang lainnya tidak pandai berbicara. Sehingga Rasulullah menghukumkan kepada orang yang pandai berbicara, ini menang. Seperti Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun wa innakum taqtasimuna ilayya. Fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw liyatrukha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku inilah manusia dan kalian mengadukan semua hal kepadaku. Mungkin saja di antara kalian ada yang pandai, lebih pintar mengemukakan hujahnya. Bicaranya itu lebih pintar. Sehingga aku menghukumkan seperti yang aku dengar. Jadi kalau ada dua orang yang datang kepada Rasulullah mengemukakan hujahnya, yang satu mengadukan tentang halnya, yang satu dikatakan dia yang salah ya Rasulullah. Karena kepandaian dia, aku menghukumkan untuk yang pintar berbicara ini seperti yang aku dengar dengan hujah-hujah yang dia kemukakan. Nah, barang siapa yang aku putuskan dengan mengambil hak seorang muslim karena pandainya dia berbicara, pada hakikatnya orang itu telah mengambil sepotong dari api neraka. Maka adalah ia ambil sepotong api neraka itu atau dia tinggalkan. Jadi bisa terjadi keributan di antara dua saudara, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian yang satu pandai berbicara, sedangkan yang benar tidak pandai berbicara, sehingga Rasulullah menghukumkan kepada orang yang tidak pandai kepada yang pandai berbicara ini kemenangan. Dan ini bisa terjadi. Kalau Rasulullah demikian, artinya hati-hatinya, apalagi orang lain. Rasulullah saja khawatir kalau ada orang yang pandai berbicara, kemudian dia menghukumkan kepada orang yang pandai berbicara ini dengan kemenangan. Sedangkan yang tidak pandai berbicara kekalahan. Itu Rasulullah khawatirkan. Kata Rasulullah, hendaknya dihati-hati. Kalau dia berbuat demikian, maka dia berarti mengambil sepotong hati neraka. Yang dia masuk neraka dengan sebab itu. Kadang-kadang terjadi di antara perselisihan yang ada itu, orang itu pandai berbicara yang dengan itu, kemudian dia menang dan kezaliman terjadi pada orang itu dengan menzalimi yang lainnya. Kemudian yang kelima, yang keempat yaitu tentang lisan seorang mukmin. Bahwa masalah lisan ini ada dua bahaya yang besar. Dalam masalah lisan ada dua bahaya yang besar. Yang pertama, afatul kalam bil batil. Yang kedua, afatus sukut anil haqq. Tentang lisan itu ada dua bahaya yang besar. Yang pertama, bahayanya dari yang keempat ini, yaitu berbicara dengan pembicaraan yang batil. Yang kedua, yaitu diam dari kebenaran. Tidak mau berbicara dari kebenaran. Dia tidak mau berbicara tentang kebenaran. Ini dua bahaya. Jadi ada orang yang berbicara, tapi pembicaraannya selalu batil, selalu pembicaraan tidak benar. Apakah itu dusta, apakah itu mengadu domba, apakah itu ghibah, apakah mencela orang lain, ataukah mengumpat, atau yang lainnya. Ini bahaya. Bahaya yang kedua, kalau dia tahu kebenaran, dia tahu yang hak, tapi dia diam. Tidak mau menyatakan kebenaran, tidak mau mengatakan yang hak itu, dia diam. Kalau yang pertama, orang yang berbicara dengan kebatilan, dikatakan oleh ulama syaitanun nafiq, syaitan yang suka berbicara. Tapi untuk yang kedua, dikatakan oleh ulama syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Jadi ini dua bahaya yang harus diperhatikan. Kita dianjurkan memang untuk diam. Bahkan Nabi SAW orang yang paling banyak diam. Nabi dikatakan oleh sahabat, tawilas samti qalilas dhahki. Nabi itu yang selalu diam dan sedikit tertawa. Tetapi Nabi selalu kalau keluar dari mulutnya itu selalu yang hak, menyatakan yang hak. Jadi diam memang dianjurkan. Akan tapi kalau seandainya ada kemungkaran, tidak boleh kita diam. Kita harus menjelaskan kepada umat, kepada yang lainnya bahwa itu mungkar, bahwa itu tidak benar, bahwa itu menyalahi syariat. Bukannya kita diam, bukan tidak mau tahu. Kita harus mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi dua bahaya ini yang harus diperhatikan
Kalau kita berbicara, kita pikirkan apa yang kita akan bicarakan. Kalau seandainya tidak benar atau batil atau bakal mengadu domba, kita sebaiknya diam. Dan kalau ada kebenaran yang harus kita katakan, kita harus katakan kebenaran itu. Dan kalau ada kemungkaran yang harus kita ingatkan bahwa itu mungkar, kita harus katakan bahwa itu mungkar. Ini lisannya seorang mukmin. Jadi lisan seorang mukmin selalu berkata yang baik, selalu berkata yang benar, selalu mendamaikan di antara kaum muslimin, selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan selalu berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lisannya seorang mukmin. Kemudian yang kelima, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari bahaya lisan. Perintah Rasulullah untuk berlindung dari bahaya lisan. An Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah allimni ta'awudzan ata'awwadhu bihi qala fa'akhadha bikaffi faqala qul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Dari Syakal bin Humaid, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa berlindung yang aku berlindung dengannya. Maka Rasulullah memegang tapak tanganku, lalu berkata, ucapkanlah doa ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan telingaku, dari kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basari, dan dari kejahatan penglihatanku. Wa min syarri lisani, dan dari kejahatan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari kejahatan hatiku. Wa min syarri mani, dan dari kejahatan maniku. Jadi Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Sunan Tirmidzi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlindung dari bahaya lisan ini. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, yaitu sahabat Syakal bin Humaid. Kemudian yang keenam, yaitu yang keenam, at-targhibu fi samti illa an khairin wa tarhibu min kathratil kalam. Dianjurkan untuk banyak diam kecuali untuk menyatakan kebaikan. Dianjurkan untuk banyak diam kecuali untuk menyatakan kebaikan, untuk mengatakan kebaikan. Wa tarhib min kathratil kalam, dan ancaman dari banyak berkata. Dianjurkan untuk banyak diam kecuali kalau kita ingin mengatakan kebaikan, dan ancaman dari banyak berkata. Ini bisa dilihat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Imam Al-Mundhiri tentang masalah ini. Di antara hadisnya saya bacakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala as-salatu ala miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala ay yaslama an-nasu min lisanik. Rawahu Tabrani bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, amal-amal apa saja yang paling utama? Nabi menjawab,
amal-amal yang paling utama yaitu sholat pada waktunya. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat, sudah ada panggilan azan, maka seluruh kaum muslimin dianjurkan untuk sholat berjamaah pada waktu itu. Pada waktunya dia sholat. Ini perintah untuk kaum muslimin. Kalau untuk muslimat, mereka dianjurkan untuk sholat di rumahnya. Jadi begitu dengar panggilan azan, kaum muslimin segera untuk sholat pada waktunya dan sholatnya berjamaah di masjid. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Amal apa saja yang perlu utama? Yang kedua itu apa saja ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ayyaslaman nasu min lisanik. Manusia itu selamat dari lisanmu. Itu amal yang paling utama, bagaimana supaya orang lain itu selamat dari gangguan lisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Jadi amal yang paling utama itu kita menjaga lisan, tidak mengganggu orang lain, tidak menghasut orang lain, tidak ghibah, tidak melecehkan orang lain, tidak berdusta dan yang lainnya. Kemudian di antaranya lagi dari hadis Bara bin Azib bahwa telah datang kepada Rasulullah seseorang, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku amalan-amalan yang memasukkan aku ke surga. Di antaranya Rasulullah menganjurkan, di antara amalan-amalan yang memasukkan ke surga, fa'at'imil ja'i' waskiz zam'an wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tutik dzalik fakuffa lisanaka illa an khairin. Yaitu ketika seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah amalan yang memasukkan aku ke surga. Kata Rasulullah, yaitu hendaklah engkau memerdekakan seorang hamba. Kalau engkau tidak sanggup, berikanlah makan kepada orang yang lapar. Kemudian berikanlah minum kepada orang yang haus. Suruhlah yang ma'ruf dan cegahlah manusia dari perbuatan mungkar. Kalau engkau tidak sanggup juga, fakuffa lisanak, maka jaga lisanmu kecuali dari kebaikan. Ini perintah ini untuk seluruhnya, untuk kaum muslimin dan muslimat, bukan hanya untuk laki-laki, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi setiap laki-laki dan perempuan ini harus menjaga lisannya. Jadi disuruh untuk menjaga lisan, kecuali kalau ingin mengatakan kebaikan. Bahkan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man najat? Apa jalan selamat itu yang membawa keselamatan? Apa kata Rasulullah? Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Ketika seorang sahabat bertanya, Rasulullah, apa jalan selamat itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tahan lisanmu ini, jaga lisanmu. Kemudian hendaklah rumahmu itu menjadi luas untukmu. Dan hendaklah engkau menangisi semua kesalahanmu. Jadi engkau menangisi semua kesalahan yang kau perbuat. Ini diantara anjuran dari Rasulullah SAW untuk berkata yang baik dan ancaman dari banyak berkata atau berkata yang tidak benar. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap apa yang diucapkan oleh manusia ini itu akan ditulis kebaikan atau ditulis sebagai satu dosa. Jadi manusia ini akan selamat selama dia diam. Apabila dia berbicara, imma ditulis kebaikan atau ditulis kejelekan untuknya. Kemudian yang ketujuh, bahwa hifdzul lisan sababun lidukhulil jannah. Yang ketujuh, menjaga lisan itu adalah sebab yang memasukkan ke surga. Menjaga lisan adalah sebab yang memasukkan ke surga. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad bin Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga untuk aku di antara dua janggutnya, yaitu di antara kumis dan janggutnya, yaitu dia menjaga di antara dua bibirnya, yaitu dia menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga di antara dua kakinya, yang maksud dia menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, aku akan menjamin bagi dia surga. Jadi Nabi menjamin bagi orang yang dapat menjaga lisannya dan dapat menjaga kemaluannya dari berbuat yang haram, maka aku akan menjamin bagi dia untuk masuk ke surga. Ini menjaga lisan sebagai syarat untuk masuk ke surga, atau sebab untuk masuk ke surga. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan tentang wujubut tabayyun qabla al-kalam wa tathabbut fi ma yaquluhu al-mar'u. Yang kedelapan, wajib kita tabayyun, mencari kejelasan sebelum kita berkata, dan berhati-hati kalau kita berkata. Jadi ketika ada orang membawa berita atau mengabarkan berita kepada kita, itu hati-hati. Kita wajib tabayyun dulu, cari penjelasan, benar tidak berita ini, kabar yang disampaikan benar atau tidak. Sebab kalau tidak akan membuat kerusakan di antara sesama kaum muslimin. Dan ini juga yang menyampaikan berita atau yang mendengar berita kemudian menyampaikan kepada orang lain, hati-hati. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan satu perkataan oleh manusia, melainkan di sisi manusia itu ada malaikat yang selalu mengintai, dan juga ada malaikat yang menjaga, yang hadir, yang mencatat semua apa yang diucapkan oleh manusia. Satu perkataan saja itu akan dicatat oleh malaikat. Yang kita wajib hati-hati. Ini harus perhatikan yang seperti ini. Baik diri kita, keluarga kita, istri kita, hati-hati. Dan kadang-kadang si suami dapat menjaga lisan, istrinya tidak dapat menjaga lisan. Atau istrinya dapat menjaga lisan, tapi suaminya tidak dapat menjaga lisan. Menyebarkan fitnah. Ini harus hati-hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, antum lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Saya ulangi artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi apabila datang orang fasik ini orang yang berbuat kejahatan, orang yang selalu berbuat maksiat, membawa satu berita, ini kita tabayyun dulu. Tanyakan betul tidak terjadi demikian. Tabayyun, tasabbut. Kalau tidak, nanti kita akan menyesal. Kita akan menimpakan musibah pada orang lain dan kita akan menyesal. Nabi SAW tentang bahaya lisan ini, kalau dia mengatakan yang baik akan terangkat derajatnya, tapi kalau dia mengatakan yang jelek, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min saqatillahi ta'ala wa la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam.
Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba berkata satu kalimat dari keridhaan Allah yang dia tidak dipikirkan olehnya. Dia pernah berkata yang baik tapi dia tidak pikirkan. Justru perkataan itu akan mengangkat dia beberapa derajat di sisi Allah. Karena yang dia katakan perkataan baik. Dan sesungguhnya seorang hamba berkata satu kalimat dari kemurkaan Allah yang dia tidak pikirkan olehnya, yang akan memasukkan dia ke neraka jahanam. Jadi satu kalimat itu akan bisa mengangkat orang ke derajat yang paling tinggi dan bisa memasukkan orang ke neraka jahanam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq, bab hifdzil lisan, bab menjaga lisan. Karena itu kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan ini, karena apa yang diucapkan oleh manusia ini akan ditanya oleh Allah SWT. Dan dikatakan seorang itu banyak berbuat dosa kalau dia mengatakan apa yang dia dengar. Kata Nabi, kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi apa yang dia dengar disampaikan kepada orang lain. Ini dikatakan oleh Nabi, orang ini berbuat dosa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, akibat orang yang berbuat zalim. Bahwa mencela seorang muslim, mengejek seorang muslim, mencaci maki seorang muslim, berbuat ghibah pada seorang muslim, memfitnah seorang muslim, menghasut seorang muslim, ini perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Apalagi kalau dia memfitnah orang yang tidak berbuat sesuatu, dia katakan berbuat sesuatu. Ini tentang masalah kehormatan seorang muslim termasuk tinggi di sisi Allah SWT. Bahkan ketika Nabi menyebutkan bahwa riba itu ada beberapa puluh cabang. Kata Nabi, yang paling tinggi perbuatan riba itu yaitu orang mencela kehormatan seorang muslim. Dia tidak berbuat sesuatu tapi difitnah. Ini riba yang paling besar. Yang paling ringan, riba yang paling ringan yaitu seperti seorang berzina dengan ibunya, kata Nabi. Itu yang paling ringan. Yang paling tinggi riba itu, kata Nabi, yaitu menghalalkan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim tidak berbuat sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu, tapi difitnah dengan fitnah yang lain. Ini riba yang paling besar, kata Rasulullah SAW. Arba riba. Perbuatan orang itu adalah perbuatan zalim. Dan ini akan dituntut oleh Allah. Imma di dunia, kalau seandainya orang yang dizalimi ini, yang dicela, yang dicaci maki atau difitnah ini, dia berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Karena termasuk doanya orang yang mazlum dizalimi. Dan di akhirat akan dituntut oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Di antaranya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengganggu, menyakiti kaum mukminin. Yaitu antum lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan orang-orang yang berbuat zalim ini, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan teman dan syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian juga Allah berfirman, "Malil zalimina min nasir." Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan dapat penolong. Di dunia mungkin dia ada penolong, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, "Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah kamu kepada perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10,
yaitu dari semua bahaya lisan saya sebutkan satu di antara bahayanya, yaitu an-namimah, mengadu domba. Dan dzul wajhain, orang yang mempunyai muka dua. Sebenarnya banyak disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Hasailul Asun tentang bahaya lisan. Dalam surah Al-Qalam, surah yang ke-68, ayat 11 dan 12, tentang bahaya orang yang mengadu domba, karena ini membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan saudara bisa pecah, tetangga bisa pecah, masyarakat bisa pecah karena namimah ini. Orang-orang yang mengadu domba atau orang yang punya muka dua, dzul wajhain. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, surah 68. Dalam surah Al-Qalam, surah yang ke-68, ayat 11 dan 12, tentang bahaya orang yang mengadu domba, karena ini membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan saudara bisa pecah, tetangga bisa pecah, masyarakat bisa pecah karena namimah ini. Orang-orang yang mengadu domba atau orang yang punya muka dua, dzul wajhain. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, surah 68 ayat 11 dan 12, hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim, yaitu orang yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Ya, Allah menyebutkan hammazim masya'im binamim, yaitu manusia yang banyak mencela, yang kesana kemari selalu menghambur fitnah. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga itu nammam, orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang selalu mengadu domba. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Dan waktu itu Nabi diperdengarkan oleh Allah bahwa dua orang ini disiksa oleh Allah SWT, diazab di kuburnya. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin, amma aduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Kata Nabi, dua orang itu diazab, dan diazab itu bukan karena perkara yang sangat besar, bukan. Tetapi salah satu dari keduanya tidak membersihkan dirinya dari kencing, dan yang satu lagi dia selalu mengadu domba. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi masalah ini, masalah mengadu domba dzul wajhain, ini besar sekali bahayanya dalam Islam. Disebutkan oleh para ulama, kenapa orang yang mengadu domba itu dikatakan tidak masuk surga. Artinya pertama kali tidak masuk surga, tapi kalau dia masih beriman, masih ada seberat darah iman, setelah disiksa oleh Allah di neraka, dimasukkan nanti akhirnya di surga. Yaitu di antara sebabnya, kata para ulama, orang yang mengadu domba ini isy'alun niran, membakar, mengobarkan api di tengah-tengah kaum muslimin, wa itsaratul fitan, membangkitkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, wa tafriqul mujtama'at, memecah belah di antara masyarakat, wa zar'il baghdha fi qulubin nas, dan menebarkan bibit kebencian di antara manusia. Ini namam. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai dua wajah di dunia, dia ke sini bicara begini, ke tempat lain bicara yang lain. Orang yang punya wajah, dua wajah di dunia ini, maka dia pada hari kiamat mempunyai dua lisan dari api neraka. Allah akan menjadikan lisannya itu lisan dari api neraka nanti pada hari kiamat, akan menyiksa dia selama dia berada dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, ini tentang bahaya dari mengadu domba, karena orang yang mengadu domba dan orang yang berdusta itu bisa menghancurkan dalam sesaat, sekejap akan hancur masyarakat itu. Sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar, yufsidun nammamu wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsidu as-sahir fi sanatin.
Kata Ibnu Abdul Bar dengan mengutip perkataan Yahya bin Abi Katsir, orang yang suka mengadu domba dan orang yang suka berdusta itu akan merusak dalam sesaat, sekejap akan hancur masyarakat, yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam setahun. Tukang sihir bisa mengadu domba, tapi lambat. Tapi kalau orang yang suka mengadu domba dan orang yang bermuka dua dan orang pendusta, maka dia cepat menghancurkan kehancuran itu baik rumah tangga, tetangga maupun masyarakat, waliyadzubillah. Karena itu ancamannya dari Rasulullah bahwa dia tidak masuk surga, waliyadzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini yang bisa saya sampaikan tentang nasihat saya untuk diri saya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat agar berhati-hati tentang masalah lisan ini, dan lisan ini akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Dan kita berhati-hati jangan sampai kita menyebarkan fitnah sesama kaum muslimin, dan kita harus menjaga lisan kita kecuali untuk kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.